Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana mendesain sebuah boost converter. Ya. Nah, jadi pada rangkaian boost converter ini itu terdiri dari induktor, komponen saklar daya, atau dalam hal ini saya gunakan MOSFET, lalu kapasitor dan resistor sebagai beban atau RL gitu ya. Nah, MOSFET ini berfungsi sebagai pensaklaran ya, komponen saklar ya, semikonduktor ya, yang dia bekerja berdasarkan input PWM. Nah, jadi dari input PWM ini MOSFET bekerja hidup mati ya, berdasarkan duty cycle atau siklus kerja dari PWM ini di saat T berapa dia on dan T berapa dia off, guna menginduksikan induktor ini. Jadi induktor ini terinduksi sehingga tegangan pada keluaran ini menjadi naik. Nah, jadi adapun desain boost converter yang akan saya rancang ini mempunyai parameter tegangan input sebesar 5 volt, tegangan output itu sebesar 12 volt. Lalu tahanan pada beban atau RL itu 100 ohm dan delta F out, tegangan keluaran dibagi tegangan keluaran sama dengan 1%. Artinya ini ada ripple ya nanti di sini itu sebesar 1%, yang ripple ini nanti sebenarnya berhubungan dengan nilai daripada kapasitor. Nah, di sini kapasitor berfungsi sebagai filter. Nah, lalu dari parameter yang diketahui, maka yang akan kita cari itu nanti adalah besar induktor, frekuensi PWM, berikut duty cycle-nya atau siklus kerjanya, lalu nilai kapasitor. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, di sini desain saya ini ya, saya ulang kembali, dia bagi tegangan yang mau saya berikan itu 5 volt, bagaimana keluarannya menjadi 12 volt dengan ripple itu 1%. Nah, yang pertama parameter yang kita cari tadi adalah frekuensi, duty cycle, induktor dan kapasitor. Nah, untuk yang pertama nilai frekuensi ya, parameter yang dicari. Nah, untuk frekuensi ini itu desain kita berapa mau kita buat besar frekuensi dari PWM ini ya, itu biasanya 20 sampai 50 kHz atau di bawah 20 ini juga bisa ya, tergantung desain ya. Nah, lalu kemudian untuk mencari duty cycle ya, siklus kerja dari PWM ini secara matematis itu rumusnya adalah tegangan output sama dengan 1/1 kurang duty cycle dikali tegangan input. Nah, dari parameter rumus ini maka dapat kita turunkan besar duty cycle itu sama dengan 1 dikurang V-in per V-out, tegangan input dibagi tegangan output. Nah, lalu kita masukkan nilai parameter yang diketahui tadi, inputnya 5 volt, outputnya 12, maka didapat duty cycle-nya ini 0,583 atau saya bulatkan menjadi 60% ya. 60% duty cycle siklus kerja, artinya 60% ini dia keluarannya 60% dengan frekuensi 20 kHz. Nah, artinya 60% ini skala dia 60% hidup, 40% dia mati ya. Jadi lebih besar keadaan hidup daripada keadaan mati ya, pada siklus PWM.
Nah, setelah kita ketemui frekuensi dan duty cycle, lalu kita akan mencari nilai induktor ya. Mencari nilai induktor ini. Nah, induktor ini kita cari dengan rumus ya, D dikali 1 kurang D kuadrat dikali R dibagi 2R. Nah, lalu parameter yang diketahui kita masukkan ya. Di sini tadi duty cycle 60%, maka saya jadikan desimal 0,6 dikurang 1 dikurang 0,6 dikali 100 nilai R-nya dibagi 2 ini frekuensinya 20.000, berarti 20 kali 1000 Hz. Maka secara matematis didapat hasilnya 9,6 per 40.000. Nah, nilai induktornya itu adalah 0,0024 Henry, atau kita jadikan ke mikro menjadi 240 mikro Henry. Nah, setelah kita dapat nilai induktor, ya, lalu kita cari nilai kapasitor. Kita cari menghitung kapasitor. Nah, secara matematis nilai kapasitor itu harus lebih besar dari duty cycle ya, dibagi R dikali delta ripple tadi ya, delta ini dia dikali frekuensinya. Nah, lalu besaran ini kita masukkan, duty cycle 0,6, resistornya 1000, 1% saya ubah menjadi desimal menjadi 0,01 dikali frekuensinya 20 kHz, 20 kali 1000, maka C ini harus lebih besar dari 0,003 farad atau sebesar 30 mikrofarad. Nah, oke. Setelah besaran ini didapat ya, maka keluaran dari desain Bose converter itu maka menjadi 12 volt. Nah, jadi setelah besaran-besaran ini didapat, tegangan keluaran ini menjadi 12 volt. Oke, next, sekarang kita uji menggunakan simulasi MATLAB ya, bantuan MATLAB. Oke, sekarang kita coba mensimulasikan Bose converter yang sudah kita bahas tadi. Secara teori kita simulasikan menggunakan MATLAB Simulink ya. Dalam hal ini MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB R2 15A. Nah, ini sudah dalam bentuk Simulinknya. Nah, lalu kita ambil komponen-komponen yang dibutuhkan pada rangkaian Bose converter itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tegangan DC, induktor, MOSFET, kapasitor, resistor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 komponen yang akan kita ambil ya. Kita ambil. Oke, kita susun. Pertama kita cari dulu DC voltage ya, DC voltage ya, kita masukkan ke lembar Simulink. DC voltage, lalu RLC branch ya, ini RLC branch. Nah, kita ambil 3 buah ya, untuk resistor, kapasitor, lalu induktor. Nah, selanjutnya kita ambil MOSFET. Oke. MOSFET ya, MOSFET-nya sudah. Apalagi
MOSFET-nya sudah, lalu kita ambil display ya untuk pengukuran. Display ya, ini ada display untuk pengukuran, lalu ada scope, baru kita cari pengukuran. Measurement voltage untuk pengukuran tegangan. Nah, ini sepertinya sudah ya. Lalu kita susun. Nah, yang ini adalah L ya. Ini L-nya tadi berapa ini? L-nya 240 mikro Henry. 240 mikro Henry. Oke. Oke, ini kita ganti aja langsung. Ini L-nya. Lalu ini DC ya. DC, sumber DC tadi 5 volt ya. Ini 5 volt. Oke. Lalu ini MOSFET. Nah, MOSFET ini kita putar aja. Kita putar ke mana kanannya, drain. Oke. Lalu dioda ya. Diodenya yang mana? Sebelum kita ambil ini ya. Di sini ada dioda. Lalu ini kapasitor ya. Kapasitornya tadi 30 mikrofarad ya. Kita cek lagi ya. Kapasitornya 30 mikrofarad, resistornya 100. Oke. Nah, ini sudah tadi. Kita putar ke kanan. Oke. Lalu kita ini resistor ya. Resistornya tadi 100 ohm. Desain kita tadi resistornya 100 ohm. Lalu ini kita putar. Nah, ini kita ganti nama aja biar jangan kepanjangan. Nah, R ini C ya. C ini C nya. Oke, ini display kita letak di sini, kita susun. Ini voltage-nya. Oke. Ya. Lalu apa lagi ini? Lalu ground ya, groundnya kita ambil. Oke, kita cari ground ya. Ground. Oke, ini ground. Oke,
MOSFET, lalu source MOSFET, kaki kapasitor, lalu ini ada resistor. Oke, masuk ini. Kita buat VO aja ya. Ini kita buat VO. Oke, ini VO. Ini RL ya. Oke, RL. Ini diodanya sepertinya ini nggak usah kita kasih pot aja. Untuk tegangannya ini kita buat 0,7. Oke. Oke, lalu PWM ya. PWM-nya pulse generator ya, ini pulse generatornya ya. Kita ke gate dari MOSFET. Oke, lalu kita ambil besarannya tadi 60% 20 kHz. 60% 20 kHz. Nah, ini tegangan amplitudo PWM kita buat 5 volt. Lalu frekuensinya 21 dibagi 20.000. Oke, ini 60%. Ya, oke. Ya, ini sudah. Lalu ini kita hubungkan seperti tegangannya. Oke. Ini lalu power GUI ya, power GUI untuk runningnya kita ambil lagi. Power GUI ini dia. Oke, continuous. Lalu ini kita buat 0,1. MOSFET-nya ini 0,0, ini juga 0,0. Oke, sekarang rangkaian kita sudah jadi ya, sama seperti pembahasan kita. Oke, sekarang kita running. Kita set aja dulu, set bus converter 1, set. Oke, sekarang kita running ya. Oke, nah kita lihat keluarannya 11,93 dengan input 5 volt. Nah, berarti rangkaian simulasi kita menggunakan MATLAB ini bekerja ya. Artinya punya selisih lebih kurang 0,07 atau sekitar 0,7% ya, 7%. Nah, oke. Untuk ripple-nya tadi, di ripple-nya
kita lihat ya, ada 0,1 tadi ya. Nah, ini adalah ripple, ya, ini dia ripple arusnya yang kita desain 1% untuk mengikan ini, untuk kapasitor, mendesain kapasitor. Nah, ini dia ripple arus ya, sini sampai dari 11,8. Nah, di bawah ini 0 ya, berarti ini yang garis lurusnya itu di sini. Nah, oke, baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.